kasih kepada yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya Eka Noviasya Fitri sebagai moderator. Di sini kelompok kami akan membahas tentang kepengurusan koperasi. Tentunya pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya. Boleh di next. Baik, di sini saya ditemani oleh rekan saya ada Azura Aurora, Muhammad Zaki Izul Haq, Jevano Yeiro, dan Kayla Khairunisa. Boleh di next. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian kepengurusan koperasi, yang kedua ada tugas kepengurusan koperasi menurut Undang-Undang Koperasi, yang ketiga ada unit usaha koperasi, yang keempat ada regulasi yang mengatur struktur kepengurusan koperasi, yang kelima ada kepengurusan koperasi, yang keenam ada manajer atau pengelola koperasi, yang ketujuh ada anggota koperasi, dan yang terakhir ada studi kasus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama, di sini ada definisi dari kepengurusan koperasi itu sendiri. Nah, jadi apa sih itu kepengurusan koperasi? Kepengurusan koperasi merupakan suatu sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang sama. Nah, jadi kepengurusan koperasi ini tuh merupakan suatu sistem yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan koperasi, mulai dari pengelolaan, pengembangan, dan juga pengawasan koperasi. Boleh di next slide. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada struktur kepengurusan dari koperasi itu sendiri, yang di mana paling atas itu ada rapat anggota kekuasaan tertinggi, lalu di bawahnya ada pengurus, terus di bawahnya lagi ada manajer pengelola, dan di bawahnya lagi ada unit-unit dari koperasi itu sendiri, yaitu ada unit usaha. Lalu di bawahnya itu ada anggota. Boleh di next slide. Selanjutnya ada kepengurusan koperasi. Pengurus adalah badan usaha yang menjalankan koperasi dan usahanya. Landasan hukum yang melandasi kepengurusan koperasi yaitu ada UU nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi. Untuk strukturnya sendiri sudah terlampir di sebelumnya, yaitu yang pertama ada rapat anggota, yang kedua ada pengurus, yang ketiga ada pengawas, dan yang keempat ada dewan pembina atau opsional yang dimana jika diperlukan itu bisa dihadirkan dalam struktur kepengurusan tersebut. Pengurus juga merupakan organ vital dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi, di mana struktur koperasi dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan anggota koperasi tersebut.
Tugas pengurus koperasi dan wewenang koperasi. Untuk yang pertama ada tugas pengurus koperasi. Yang pertama adalah mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rancangan kerja dan rancangan anggaran RAP PBK. Yang ketiga ada menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat ada mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima ada menyelenggarakan pembukuan keuangan inventaris dan tertib. Dan yang terakhir ada memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Selanjutnya ada wewenang pengurus koperasi. Yang pertama ada mewakili koperasi di jam dan di luar pengadilan. Yang kedua ada memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota. Yang dimana pemutusan penerimaan dan penolakan anggota ini jadi pada saat rapat anggota. Yang ketiga ada mengangkat pengelola manajer yang diberi wewenang dan kuasa khusus untuk mengelola usaha. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan dan upaya bagi Yang selanjutnya ada manajer atau pengelola koperasi. Manajer adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Manajer atau pengelola berkedudukan sebagai pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus. Tugas dan tanggung jawab pengelola atau manajer yang pertama ada membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun rencana. Yang kedua ada merumuskan pola pelaksanaan kebijakan pengurusan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada membantu pengurusan menyusun uraian tugas bawahannya. Dan yang terakhir ada menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai. Nah, di sini ada aktivitas sehari-hari pengelola koperasi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini untuk merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang koperasi serta strategi untuk mencapainya. Yang kedua ada organisasi. Organisasi ini untuk membangun struktur organisasi yang sesuai, termasuk menunjukkan tugas dan tanggung jawab pada anggota, pengurus, dan manajemen. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan ini untuk mengarahkan sumber daya koperasi termasuk keuangan, tenaga kerja, dan aset lainnya menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada pengendalian. Pengendalian ini untuk memantau kinerja koperasi, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang kelima ada keuangan. Keuangan ini untuk mengelola aspek keuangan koperasi termasuk pemantauan arus kas, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan. Yang keenam ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini untuk merekrut, melatih, dan memotivasi anggota dan karyawan koperasi untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Yang ketujuh ada pemasaran. Pemasaran untuk mengembangkan strategi pemasaran untuk produk atau layanan koperasi serta membangun hubungan yang baik kepada anggota dan pelanggan. Dan yang terakhir ada kepatuhan hukum untuk memastikan koperasi mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku dalam operasinya. Selanjutnya ada unit-unit usaha koperasi. Yang pertama ada unit simpan pinjam. Tugas dari unit simpan pinjam itu yang pertama menerima simpanan dari anggota, yang kedua memberikan pinjaman kepada anggota, yang ketiga mengelola dana simpanan dan pinjaman. Yang kedua ada unit perdagangan. Tugas dari unit perdagangan itu yang pertama menyediakan barang-barang kebutuhan anggota dan masyarakat, yang kedua menjual hasil produksi anggota, yang ketiga menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok. Yang ketiga ada unit usaha. Tugas dari unit usaha yang pertama ada menyediakan jasa layanan bagi anggota dan masyarakat. Contohnya unit jasa angkutan, unit jasa asuransi, unit jasa konsultasi, dan lain-lain. Yang terakhir ada unit produksi. Tugasnya mengelola bahan baku barang menjadi barang jadi. Contohnya unit pengelola hasil pertanian, unit industri kecil, dan lain-lain.
Selanjutnya kita masuk kepada anggota koperasi. Nah, teman-teman, anggota koperasi itu memiliki pengertian. Anggota adalah orang atau badan hukum yang memiliki simpanan dan atau memanfaatkan jasa koperasi. Ada pula hak dan kewajiban menjadi anggota koperasi. Yang pertama adalah menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota. Terus yang kedua adalah memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas, memperoleh informasi tentang koperasi, memanfaatkan jasa koperasi, dan yang terakhir mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU. Kewajibannya adalah mematuhi AD atau ART dan keputusan rapat anggota. Yang kedua, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, dan yang terakhir menjaga nama baik koperasi. Nah, selain ada hak dan kewajiban, ada juga syarat untuk menjadi anggota koperasi. Yang pertama adalah sepakat dengan asas dan tujuan koperasi. Yang kedua, bersedia menjadi anggota dan memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan yang terakhir adalah anggota merupakan pemilik dan pengendali koperasi. Bisa di next. Baik, materi selanjutnya yaitu regulasi yang mengatur struktur kepengurusan koperasi ini, di mana regulasi ini tentunya yang berlaku di setiap negara itu berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan peraturan setempatnya. Nah, beberapa contoh regulasi dan hukum yang mengatur organisasi koperasi itu yang pertama ada Undang-Undang Koperasi. Kalau di Indonesia yang berlaku itu ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang 2012 ini sorry tentang koperasi yang mengatur struktur organisasi koperasi termasuk pemegang saham, dewan pengawas, manajemen dan karyawan, serta ada juga peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini lebih spesifik yang mengatur tentang aspek-aspek tertentu dari koperasi, seperti peraturan tentang pengelolaan keuangannya, pengelolaan risikonya, dan pengelolaan SDM. Nah, kemudian ada regulasi standar internasional atau Standar Internasional Koperasi (ICS) dari International Cooperative Alliance atau aliansi atau ICA yang menyediakan kerangka kerja atau framework dari koperasi dan pedoman tentang bagaimana sih koperasi itu harus diorganisir dan bagaimana koperasi ini harus beroperasi. Nah, regulasi ini tuh penting untuk memastikan bahwa koperasi ini tuh berjalan dengan lancar, dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar koperasi, termasuk kepemilikan, kepengurusan, dan kepartisipasian anggota. Nah, selain itu regulasi ini juga membantu memastikan bahwa koperasi ini beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta memastikan juga koperasi itu patuh terhadap standar keuangan, operasional, dan etika bisnis. Dan selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di studi kasus yang pertama yaitu ada studi kasus tanggung jawab pengurus koperasi yang berada dalam keadaan tidak hadir atau head terhadap pengurusan harta kekayaan koperasi. Ini studi kasus dari Koperasi Unit Desa atau KUD di Margojoyo. Nah, kasusnya itu KUD Margojoyo ini melakukan rapat anggota terakhir kepengurusan periode terakhir itu dilakukan di tanggal 14 April tahun 2001 untuk tutup buku di tahun 2000. Nah, kepengurusan di periode ini tuh harusnya masih melakukan RAT lagi untuk tutup buku di tahun 2001 dan tutup buku di tahun 2002. Nah, tapi KUD Margojoyo ini tidak melakukan RAT lagi gitu. Nah, dan tidak juga dilakukan pembentukan lagi kepengurusan di KUD Margojoyo ini untuk periode berikutnya sampai sekarang. Sejak tahun 2018, jadi mereka beroperasi tapi tidak tanpa adanya kepengurusan, tanpa adanya pengurus. Nah, akibat tidak dijalankannya amanat UU Perkoperasian, yaitu tidak membentuk kepengurusan lagi, mengakibatkan tidak ada yang berhak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebab sejak berakhirnya masa bakti pengurusan di tahun 2002,
sampai sekarang tidak pernah ada pengurus hingga tidak ada yang berhak mewakili koperasi untuk mengelola koperasi dan usahanya, termasuk pengelolaan harta kekayaan atau aset koperasi. Aset koperasi itu biasanya tanah. Nah, akibat yang ditimbulkan dari keadaan tersebut, keempat sertifikat hak guna bangunan atas nama pemegang hak KUD Margojoyo ini berakhir haknya di tanggal 24 Oktober 2013. Sehingga tanah tersebut tuh berubah statusnya menjadi tanah negara bekas hak guna bangunan. Jadi karena tidak adanya pengurus, mereka kehilangan aset yaitu sebesar 4 petak tanah, nggak salah. Kemudian solusinya bagaimana ketika tidak ada lagi kepengurusan yang berjalan di suatu koperasi. Nah, yang pertama, untuk mengoptimalkan penegakan hukum harus ada peraturan yang menjelaskan mengenai kewajiban anggota koperasi. Nah, karena anggota ini kan merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi kan, dan seluruh komponen yang terlibat dalam koperasi ini harus bertanggung jawab atas kemajuan dan kemunduran koperasi. Jadi yang bertanggung jawab atas kemunduran koperasi KUD Margojoyo itu ya tentunya anggotanya itu sendiri. Nah, kedua, perlunya adanya pendampingan dan pengawasan secara berkala dari pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia dengan cara sasaran yang tepat itu melalui koperasi, terutama koperasi di desa-desa. Kayak contohnya tadi KUD Margojoyo itu kan dari desa Margojoyo. Kemudian yang ketiga, anggota koperasi harus mengadakan rapat anggota luar biasa sehingga pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi untuk membentuk kepengurusan baru sehingga KUD Margojoyo dapat melakukan perbuatan hukum. Jadi para pengurus atau para anggota koperasi KUD Margojoyo ini harus melakukan rapat anggota luar biasa supaya mereka membentuk lagi kepengurusan mereka. Dan yang terakhir yaitu supaya pengurusnya ini tetap menjalankan usaha koperasi sesuai hak dan kewajibannya agar tercapai tujuan koperasi, yaitu kesejahteraan anggota, maka koperasi itu perlu melakukan terobosan-terobosan baru agar koperasi ini tetap bertahan dan berjalan meski dalam keterbatasan kegiatan koperasi. Nah, kemudian studi kasus yang kedua itu tentang kepemimpinan pengurus koperasi dalam mendinamika organisasi koperasi. Nah, berdasarkan pada kasus ini, hasil penelitian di Koperasi Serba Usaha Tandang Sari di Sumedang menunjukkan kalau kepemimpinan pengurus di KSU Tundang Sari ini tergolong cukup, yaitu sekitar 70%. Nah, kepemimpinan pengurus KSU Tundang Sari ini memiliki unsur-unsur kepemimpinan yang cukup. Di dalamnya itu ada yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis organisasi serta tujuannya tergolong cukup. Kemudian membangun struktur organisasinya juga tergolong cukup, memiliki sifat inisiatifnya tergolong tinggi, melaksanakan pencapaian tujuan organisasi tergolong cukup, mempermudah komunikasi tergolong kurang. Berarti di sini komunikasinya yang kurang dan menciptakan kesatu paduan dan suasana yang menyenangkan tergolong cukup. Nah, dinamika organisasi koperasi serba usaha Tenang Sari ini tergolong cukup dinamis. Nah, unsur-unsur dinamika organisasinya itu menunjukkan kalau tujuan koperasi serba usaha Tenang Sari ini tergolong cukup dinamis, fungsi tugas koperasi juga tergolong cukup dinamis, pembinaan dan pemeliharaan tergolong cukup dinamis, penerapan peraturan dan sanksi tergolong kurang dinamis, pengadaan fasilitas tergolong sangat dinamis dan tekanan pada organisasi tergolong dinamis. Nah, hal ini menandakan bahwa hubungan antara kepemimpinan pengurus dengan dinamika organisasi adalah searah atau positif dan termasuk dalam kategori yang memiliki hubungan kuat. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa semakin berfungsi atau semakin baik kepemimpinan pengurus, maka semakin dinamis organisasi koperasi yang dipimpinnya. Berarti yang tergolong kurang dalam kepemimpinan pengurus koperasi serba usaha Tundang Sari ini adalah komunikasi dan penerapan peraturan atau sanksi. Nah, solusinya seperti apa? Nah, solusinya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pengurus, maka kepengurusan KS Tundang Sari ini harus lebih meningkatkan lagi fungsinya dalam mempermudah komunikasi. Jadi harus dibenahi lagi sistem komunikasi dalam organisasi tersebut, khususnya dalam penyampaian informasi yang faktual dan aktual kepada para anggotanya. Nah, untuk mendorong kekuatan organisasi KSU Tundang Sari ini perlu dilakukan penguatan penerapan regulasi dan sanksi secara lebih rasional dan proporsional. Nah, hal ini bisa dicapai dengan mendorong munculnya sistem yang dapat menghargai prestasi anggotanya dan memberikan efek jerah terhadap anggota yang menyimpang.
Dan terakhir itu agar tercapai kepemimpinan pengurus KS dengan yang berkualitas yang memiliki komitmen dalam dinamisasi organisasi koperasi, maka perlu dikembangkan upaya pemberdayaan para anggotanya sehingga dapat bersikap kritis terhadap organisasi kooperasinya. Studi kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada studi kasus tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi simpan pinjam dalam hal koperasi gagal bayar terhadap simpanan berjangka milik anggota. Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3075 K/PDT/2016. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3075 K/PDT/2016, pengurus koperasi simpan pinjam bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita anggota akibat koperasi gagal bayar terhadap simpanan berjangka. Pengurus koperasi dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik. Pengurus koperasi diwajibkan untuk mengganti kerugian anggota yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan koperasi. Solusi dari studi kasus ini, boleh di next. Yang pertama ada meningkatkan peran dan kualitas pengawasan internal koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah kegagalan bayar dan melindungi kepentingan simpanan anggota. Yang kedua ada memperkuat kerjasama dengan otoritas regulasi terkait untuk memastikan koperasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Hal ini akan membantu dalam memitigasi resiko kegagalan bayar dan melindungi kepentingan anggota. Yang ketiga ada membantu dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengurus serta mengidentifikasi potensi resiko keuangan yang dapat mempengaruhi simpanan anggota. Boleh di next. Studi kasus selanjutnya ada kecurangan akuntansi pada Koperasi Mitra Jaya Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng, suatu kajian terhadap Pentagon Krowi. Koperasi Mitra Jaya mengalami permasalahan keuangan yang cukup serius, yaitu adanya kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Kecurangan tersebut berupa penggelapan dana simpanan anggota dan penyalahgunaan dana pinjaman untuk kepentingan pribadi. Kerugian finansial yang dialami koperasi cukup besar sehingga mengganggu kegiatan operasional dan kepercayaan anggota. Selain itu, citra dan reputasi koperasi di masyarakat menjadi buruk sehingga sulit untuk menarik anggota baru dan juga koperasi mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana simpanan anggota yang telah digelapkan. Next. Nah, solusi dari studi kasus tersebut, yang pertama menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi. Yang kedua, mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih ketat seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan verifikasi dokumen. Yang ketiga, membentuk komite pengawasan yang independen dan kompeten untuk mengawasi kinerja pengurus koperasi. Studi kasus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada studi kasus tentang upaya peningkatan kualitas pengurus Koperasi Unit Desa atau KUD Makmur. KUD Makmur merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan menyediakan sarana produksi pertanian di Desa Makmur. KUD Makmur memiliki 1.000 anggota dan telah beroperasi selama 20 tahun. Pada tahun 2020, KUD Makmur mengalami beberapa kendala, antara lain yang pertama, kinerja pengurus yang kurang optimal. Pengurus KUD Makmur kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi. Yang kedua, kurangnya partisipasi anggota KUD Makmur yang kurang aktif dalam kegiatan koperasi. Dan yang terakhir, rendahnya tingkat kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota KUD Makmur masih rendah
Hal ini akan sangat berdampak pada kepengurusan keanggotaan pada unit koperasi tersebut. Next. Solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Upaya peningkatan kualitas pengurus KUD Makmur melalui pelatihan dan pendidikan, pembinaan dan pendampingan, evaluasi kerja, serta penghargaan dan sanksi terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja KUD dan kesejahteraan anggota. Bukti-bukti. Yang pertama, peningkatan pemahaman pengurus. Pengurus KUD Makmur menjadi lebih memahami tentang pengolahan koperasi, keuangan, dan pemasaran setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, peningkatan volume usaha. Volume usaha KUD Makmur meningkat setelah pengurus mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten. Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota KUD Makmur meningkat setelah KUD memberikan penghargaan kepada pengurus yang berprestasi dan sanksi kepada pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kesimpulannya adalah upaya peningkatan kualitas pengurus KUD Makmur melalui pelatihan dan pendidikan, pembinaan dan pendampingan, evaluasi kerja, serta penghargaan dan sanksi terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja KUD dan kesejahteraan anggota. Next. Selanjutnya adalah studi kasus permasalahan kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam KSP Sejahtera Bersama. Koperasi Simpan Pinjam KSP Sejahtera Bersama di Malang, Jawa Timur memiliki 1.000 anggota dan total aset 10 miliar. Kinerja pengurusnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota masih belum optimal. Dengan indikator yang pertama, rendahnya partisipasi anggota, hanya 50% yang aktif, tingginya NPL mencapai 10%, artinya 10% dari total pinjaman tidak dikembalikan. Rendahnya kesejahteraan anggota, rata-rata pendapatan anggota masih rendah. Analisis menunjukkan penyebabnya. Yang pertama, kurangnya kompetensi pengurus. Pengurus belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam operasi. Yang kedua, ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Pengurus tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada anggota. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dari anggota. Anggota tidak aktif dalam mengawasi kinerja pengurus. Kesimpulannya, KSP Sejahtera Bersama perlu meningkatkan kinerja pengurusnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Next. Ya, berikut solusi yang dapat kita pakai dalam study case tadi. Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja pengurus KSP Sejahtera Bersama. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kompetensi pengurus. Pengurus perlu mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola operasi. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengurus perlu menyampaikan informasi keuangan kepada anggota secara transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, meningkatkan pengawasan dari anggota. Anggota perlu aktif dalam mengawasi kinerja pengurus. Oke, untuk studi kasus selanjutnya itu ada analisis pemahaman pengurus dan anggota koperasi dalam implementasi manajemen retail. Nah, jadi intinya itu dari studi kasus ini, permasalahan dari studi kasus koperasi konsumen serumpun Merati Putih itu adanya terbatasnya pengetahuan tentang manajemen retail, perkoperasian anggota, dan juga pengurus. Jadi anggota koperasi konsumen ini tuh berjumlah 27 orang dengan pendidikan SMA dan juga SMP, dan SHU yang diperoleh sama koperasi konsumen ini itu masih sangat kecil, yaitu baru 2 juta per tahun. Nah, jadi inti dari permasalahan studi kasus ini terbatasnya pengetahuan tentang manajemen retail dari anggota koperasi itu sendiri. Boleh di next slide.
Nah, jadi untuk solusinya itu sendiri, yang pertama itu adanya pelatihan terkait manajemen retail. Nah, karena terbatasnya pengetahuan perkoperasian anggota dan juga pengurus, maka diperlukannya pelatihan terkait manajemen retail untuk membantu mengembangkan usaha atau serba yang menjadi pendapatan tertinggi dari koperasi. Nah, untuk solusi yang kedua itu meningkatkan kemampuan pengurus. Jadi, pengurus koperasi itu harus memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola usaha dan mengembangkan anggota, khususnya di manajemen retail. Nah, untuk yang solusi ketiga itu ada meningkatkan pendidikan anggota. Nah, jadi pendidikan anggota koperasi itu harus lebih tinggi untuk membantu mereka memahami lebih baik tentang perkoperasian dan juga manajemen retail. Go di next slide. Oke, untuk studi kasus selanjutnya ini ada analisis kewajiban dan tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pinjaman anggota. Jadi, studi kasus ini itu pada Koperasi Pegawai Departemen Agama. Nah, jadi permasalahannya, inti dari permasalahannya itu yang terjadi dalam pemberian pinjaman atau pemberian kredit Koperasi Pegawai Departemen Agama, terjadinya kekurangan administrasi yang mengakibatkan tidak tertibnya prosedur pemberian pinjaman dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Nah, jadi hal ini tuh menimbulkan permasalahan yang menyangkut kewajiban dan juga tanggung jawab terhadap pemberian pinjaman tersebut, serta akan mempengaruhi prestasi anggota dalam melaksanakan kewajibannya. Boleh di next slide. Oke, untuk solusinya sendiri, yang pertama itu adanya pendidikan dan juga penyuluhan. Jadi, pengurus Kopda ini harus melakukan pendidikan dan penyuluhan terhadap anggota mengenai pentingnya pemberian pinjaman atau kredit yang tertib dan sesuai dengan peraturan. Jadi, meliputi menyediakan informasi mengenai konsekuensi yang dapat terjadi jika pinjaman atau kredit tidak tertib, serta menyediakan informasi mengenai cara mengelola pinjaman atau kredit yang baik. Untuk solusi yang kedua, yaitu adanya pengawasan yang legal. Jadi pengurus Kopda ini harus memastikan bahwa pemberian pinjaman atau kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa anggota yang meminjam memenuhi persyaratan yang diperlukan. Itu meliputi menyediakan informasi mengenai hukum yang berlaku, serta melakukan pengawasan yang legal yang efektif dan juga efisien. Untuk solusi yang ketiga yaitu mengadakan pengembangan koperasi. Jadi pengurus Kopda ini harus melakukan pengembangan koperasi yang dapat membantu anggota dalam membayar pinjaman atau kredit yang diberikan, yaitu meliputi menyediakan informasi mengenai strategi pengembangan koperasi, serta memberikan bantuan dan juga saran untuk mengembangkan koperasi. Next slide. Oke, untuk studi kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus analisis juridis tanggung jawab pengurus koperasi dalam hal terjadinya gagal bayar. Studi kasus ini meliputi koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada telah melakukan pengumpulan modal usaha dalam menjalankan usahanya melalui perjanjian kerjasama, penyertaan dan pengelolaan modal usaha dengan memakai sebutan atau istilah mitra usaha Cipaganti dengan dalih bahwa modal penyertaan yang disetorkan oleh mitra usaha Cipaganti atau akan dikelola oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada melalui usaha-usaha yang bergabung dalam usaha Cipaganti Group yang digunakan untuk usaha transportasi, usaha penyewaan, alat-alat berat, dan pengelolaan sumber daya alam. Bahwa ternyata sebagian besar dana mitra dari masyarakat umum yang berhasil dihimpun bukannya digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha di koperasi tersebut, melainkan digunakan untuk beberapa perusahaan di mana pengurus dan pengawas koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tersebut duduk sebagai pengurus, direksi atau komisaris atau sekretaris perusahaan. Awalnya pemberian keuntungan dalam kerjasama penyertaan modal antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan mitra usaha berjalan dengan lancar. Namun, terhitung sejak Januari 2014, pembagian keuntungan atau profit mengalami keterlambatan, di mana puncaknya adalah pada bulan Maret tahun 2014. Pembayaran keuntungan yang semestinya didapat para mitra usaha Cipaganti tidak lagi dibayarkan hingga bulan selanjutnya. Boleh di next. Adapun solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami ialah
Yang pertama yaitu ada pemeriksaan lokasi yang dimana perlu dilakukan pemeriksaan keuangan dan yuridis terhadap koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan perusahaan yang tergabung dalam usaha mitra Cipaganti Group. Yang dimana perlu diperiksa juga apakah adanya tindak kecurangan dalam pengelolaan modal penyertaan yang disertakan oleh mitra usaha, dan apakah adanya konflik dengan pengurus dan pengawas koperasi Raguna Persada. Lalu solusi yang kedua yaitu perubahan perjanjian kerjasama mitra, yang dimana karena keterlambatan pembayaran keuntungan perlu adanya perubahan dalam perjanjian kerjasama penyertaan dan pengelolaan modal usaha, yang dimana perlu ditambahkan kondisi-kondisi terkhusus yang lebih ketat dalam pengelolaan modal dan pembayaran keuntungan. Sektor perbankan atau pemerintah dapat turut serta membantu dalam pengaturan perjanjian kerjasama. Boleh di next sebelumnya. Oke. Dalam pengaturan perjanjian kerjasama yang lebih transparan dan efisien. Sebelumnya. Sebelumnya. Yang ketiga yaitu pemberian keuntungan, yang dimana karena keterlambatan pembayaran keuntungan, para mitra usaha Cipaganti harusnya dapat meminta furnis atau konsekuensi dari pemberian keuntungan secara langsung, diakibatkan adanya keterlambatan pembayaran keuntungan oleh koperasi mitra usaha Cipaganti Persada. Koperasi Cipaganti Persada juga dapat melakukan kompensasi atas keterlambatan pembayaran keuntungan tersebut. Boleh di next studi kasus selanjutnya. Selanjutnya ada studi kasus yang terakhir yaitu pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam tindak pidana penggelapan dana jabatan. Berdasarkan data dari Polaris perangkat sebagaimana yang dimaksud dalam resum laporan polisi nomor LP garis miring 620 garis miring 10 garis miring 2018 garis miring SU garis miring LKT tertanggal 20 September 2018 terdapat perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada koperasi simpan pinjam atau KSP Karya Mulia, yang dimana peristiwa tindak pidana penggelapan dana ini dilakukan oleh tersangka AM selaku karyawan koperasi simpan pinjam yang berkedudukan di Jalan Kelapa Sawit nomor 18, lingkungan 1 karya kelompok perdamaian Kecamatan Sahabat Kabupaten Langkat dengan jabatan selaku manajer. Adapun cara yang dilakukan tersangka yaitu dengan cara membuat pinjaman nasabah fiktif sebanyak 67 kali atau 67 orang, di mana dari penuturan pengakuannya tersebut secara sadar AM melakukannya dengan sengaja menggunakan wewenang yang ada padanya selaku manajer koperasi simpan pinjam tersebut, sehingga AM sendiri dapat membuat dan memalsukan berkas-berkas pinjaman fiktif sebanyak 67 peminjam tersebut dengan tujuan untuk mengeluarkan uang dari kas KSP. Karena kasus ini Karya Mula atau koperasi Karya Mulia dilakukan tersangka tersebut pada periode bulan Juli 2017 sampai dengan September 2018 dengan total pinjaman sebanyak 562 juta 203 ribu 562 juta 230 ribu rupiah. Akibat dari perbuatan tersebut, tersangka AM mengalami kerugian material sebesar nominal yang sudah ditipu. Terhadap tersangka AM dapat dilakukan persangkaan telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, 372 KUHP. Untuk solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami, yaitu boleh di next slide. Yang pertama ada penerimaan dan pengelolaan dana, yang dimana koperasi Karya Mulia perlu melakukan penerimaan dan pengelolaan dana yang lebih transparan dan efisien.
Koperasi dapat menggunakan sistem informasi dan sistem keuangan yang modern untuk mengelola dan memastikan bahwa semua transaksi dapat diterima dan diproses secara transparan dan dapat diketahui oleh anggota koperasi. Yang kedua, pengawasan dan pengkajian, di mana koperasi karya mulai dapat menggunakan pengawasan dan pengkajian yang lebih ketat untuk mengeluarkan pinjaman kepada nasabah. Koperasi tersebut juga dapat menggunakan sistem verifikasi dan pengkajian yang lebih baik guna menjamin bahwa semua pinjaman yang diberikan berdasarkan data yang benar dan sesuai pada nasabah. Dan yang terakhir, penerimaan keuntungan. Koperasi Karya Mulia dapat memperbaiki sistem penerimaan keuntungan bagi nasabah, yang dimana koperasi tersebut dapat mengatur sistem penerimaan keuntungan yang lebih transparan dan efisien, sehingga para nasabah dapat mengetahui dan dapat menerima keuntungan yang mereka harapkan. Dari paparan yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pengurusan koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi sesuai dengan UU Koperasi yang berlaku. Pengurusan memiliki tugas dan wewenang yang jelas termasuk mengelola koperasi dan usahanya, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan, serta memutuskan hal-hal penting bagi koperasi pada saat rapat anggota. Selain itu, unit-unit usaha juga merupakan bagian integral atau internal dalam operasional koperasi sendiri, di mana guna memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Unit usaha koperasi seperti simpan pinjam, perdagangan jasa, dan produksi memiliki tugas masing-masing sesuai dengan jenis koperasi tersebut. Anggota koperasi juga memiliki peran sebagai pemilik dan pengendali koperasi dengan hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilindungi. Hak-hak anggota antara lain mencakup hak untuk berpartisipasi dalam rapat anggota dan memilih dan dipilih sebagai pengurus. Anggota koperasi juga dapat memperoleh informasi tentang koperasi serta mendapatkan sisa hasil pengurus dan memperoleh apapun tentang sisa hasil usahanya koperasi tersebut. Peningkatan partisipasi dan kesetiaan anggota juga dianggap penting bagi kemajuan koperasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, boleh diaktifkan fitur raise hand-nya.
Baik, jika tidak ada. Oke, Siva Sabrila dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat kelompok 6 apa 5 ya? 6 ya? Lima sih, Pak. Oke, sebelumnya terima kasih buat kelompok 5 atas pemaparan materinya ya udah jelas banget. Sebenarnya mohon maaf nggak bisa on cam dulu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, tadi kan banyak ya penyelewengan di studi kasusnya. Kayak misalnya tidak tanggung jawab, terus penggelapan dana. Nah, ada nggak sih prinsip dalam mengatur kepengurusan koperasi yang sekiranya bisa meminimalisir penyelewengan tersebut gitu? Apakah bisa dimengerti? Baik, Siva, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siva Sabrila, yaitu tadi pertanyaannya, ada nggak sih prinsip dalam mengatur kepengurusan koperasi supaya untuk meminimalisir penyelewengan? Nah, jadi koperasi itu memiliki prinsip dasar untuk mengatur struktur organisasi koperasi khususnya dalam konteks good corporate governance, yaitu yang pertama adanya transparansi. Jadi koperasi ini harus berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan juga mudah diakses oleh anggota dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, hal ini tuh mencakup informasi mengenai keuangan, kebijakan, dan juga kinerja koperasi. Lalu untuk prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Jadi penerapan good corporate governance harus mengharuskan koperasi untuk menetapkan dan juga mengomunikasikan tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang dari setiap pemangku kepentingan, terutama anggota dan juga pengurus koperasi. Lalu untuk prinsip yang ketiga yaitu regulasi. Jadi koperasi ini harus beroperasi sesuai dengan peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Nah, hal ini itu mencakup semua aspek operasional termasuk keuangan, manajemen risiko, dan juga pelaporan. Mungkin segitu aja dari saya. Mungkin dari anggota yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya akan menambahkan beberapa prinsip ya, yaitu yang pertama ada regulasi, integritas, di mana dalam pengelolaan koperasi itu harus dilakukan secara profesional dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan data dan informasi yang akurat. Nah, hal ini tuh membantu mencegah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang dapat merugikan koperasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu prinsip keadilan di dalam good corporate governance ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk anggota dan pegawai. Nah, hak-hak mereka ini harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian dan aturan yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Oke, baik. Terima kasih Kayla dan Azura atas jawabannya. Sangat bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ. Ya, oke, makasih untuk kelompok yang sudah memaparkan presentasinya. Karena Pak Diantanya sudah tidak ada di Zoom, mungkin bisa langsung diakhiri aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman semua, boleh keluar. Makasih dia. Terima kasih, Dias.